Perekonomian Jepang mengalami kontraksi sebesar 0,5% secara kuartalan dan 2% secara tahunan pada kuartal 1 2024. Pertumbuhan ekonomi Jepang tercatat negatif dan menyebabkan Jepang masuk ke dalam resesi serta kehilangan posisinya sebagai negara dengan perekonomian terbesar 3 di dunia. Halo Sobat Nawikrama TV, lebih dari 1.000 bisnis di Jepang tumbang hanya dalam 1 bulan. Angka yang memecahkan rekor 12 tahun terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri matahari terbit ini? Melemahnya yen, krisis tenaga kerja hingga beban pasca pandemi, membentuk badai sempurna yang menghancurkan ribuan usaha kecil dan menengah. Tapi ini bukan sekadar soal angka. Ada tanda-tanda bahwa tsunami kebangkrutan ini baru permulaan dari krisis yang jauh lebih besar. Apakah Jepang sedang menuju kehancuran ekonominya? Simak cerita penuh intrik, politik dan data yang mengejutkan dalam video ini. Tahun 2024 menjadi titik balik yang mengguncang perekonomian Jepang. Data terbaru menunjukkan bahwa pada Mei 2024, lebih dari 1.016 perusahaan di Jepang dilaporkan mengalami likuidasi. Angka ini tidak hanya menggemparkan negeri Sakura, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional karena mencatat rekor tertinggi dalam 12 tahun terakhir dengan peningkatan kebangkrutan sebesar 46% secara tahunan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang arah masa depan ekonomi Jepang. Lebih dari sekadar angka, fenomena ini menggambarkan realitas pahit yang dihadapi ribuan pelaku usaha di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Peningkatan kebangkrutan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada faktor struktural yang saling berkelindan dan menciptakan badai ekonomi sempurna. Melemahnya nilai yen, tingginya biaya impor, berakhirnya subsidi pinjaman selama pandemi, serta krisis tenaga kerja menjadi kombinasi yang menghancurkan. Data dari Teikoku, Data Bank, dan Tokyo Shoko Research mengungkap bahwa sebagian besar perusahaan yang bangkrut memiliki utang minimal 10 juta yen, dengan total utang gabungan mencapai 136,7 miliar yen. Sektor-sektor seperti transportasi, restoran, bar, hingga konstruksi dan manufaktur menjadi yang paling terdampak. Gelombang ini tidak hanya menghancurkan bisnis tetapi juga merusak struktur sosial ekonomi Jepang secara menyeluruh. Cintanya generasi milenial di Jepang sekarang hanya bisa mengenang booming ekonomi sejak Perang Dunia II, kisah korporasi hebat Jepang yang mendunia, kini tinggal sejarah bagi mereka. Otomotif sektor yang lama dikuasai Jepang hingga negara itu menjadi eksportir otomotif nomor 1 dunia. Mulai disalib Cina sebagai eksportir otomotif terbesar dunia. Milenial Jepang, menurut Seijiro Takeshita, dekan Sekolah Manajemen Informatika dan Inovasi di University of Shizuoka, tidak lagi seperti generasi sebelumnya yang suka pergi dan bekerja keras terus hingga meninggal. Kini generasi mereka mengidap sentimen negatif, menyaksikan peristiwa negatif internasional krisis dan berbagai bencana alam. Hanya 20% warga Jepang yang termasuk kalangan milenial, jumlahnya sekitar 22 juta jiwa, lebih rendah dari jumlah milenial USA sebanyak 72 juta, dan jauh lebih rendah dari milenial Cina, sebanyak 400 juta jiwa. Mereka menjalani hidup dalam keseraman ekonomi, dan sudah bahagia bisa cukup bertahan. Mereka sadar situasi ini, sekaligus tidak banyak dari mereka yang ingin punya anak. Kepemilikan materi bukan impian besar. Mereka bisa hidup, dan bahagia adalah pegangan. Mereka rasa tidak aman secara ekonomi menyergap milenial seperti ayam dan telur. Kesuraman ekonomi Jepang antara lain disebabkan penduduk yang menurun dari level tertinggi 128,1 juta jiwa pada 2008 menjadi 125,7 juta jiwa pada 2021. Kelesuan ekonomi ini sudah berlangsung 3 dekade atau sejak 1991, dan kelesuan ekonomi ini yang antara lain membuat milenial Jepang enggan memiliki keturunan. Salah satu penyebab utama tsunami kebangkrutan ini adalah melemahnya tukar yen sebagai mata uang yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Jepang depresiasi yen membawa dampak yang luas terhadap biaya impor, terutama bahan baku dan energi. Ketika yen melemah, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan kecil dan menengah untuk memperoleh bahan mentah melonjak drastis. Dalam laporan terbaru, tercatat 87 perusahaan mengaitkan kebangkrutan mereka langsung dengan tekanan dari melemahnya nilai tukar yen. Fenomena ini memunculkan paradoks besar bagi Jepang.
Sebagai negara yang bergantung pada impor energi dan bahan baku, pelemahan yen seharusnya diimbangi dengan kebijakan subsidi yang lebih efektif atau penguatan daya beli domestik. Namun absennya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini semakin memperburuk keadaan. Akibatnya, margin keuntungan perusahaan kecil dan menengah terus tergerus hingga mereka tidak mampu lagi bertahan. Selain itu, sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak. Biaya operasional yang melonjak akibat kenaikan harga bahan bakar mendorong peningkatan angka kebangkrutan di sektor ini hingga 2 kali lipat. Keadaan ini memperlihatkan ketergantungan Jepang pada infrastruktur energi impor yang semakin membebani bisnis domestik. Pandemi COVID-19 meninggalkan luka mendalam bagi ekonomi global, termasuk Jepang. Untuk mengatasi dampaknya, pemerintah Jepang meluncurkan program pinjaman zero-zero yang memungkinkan perusahaan mendapatkan kredit dengan bunga 0%. Namun pada 2024, kebijakan ini dihentikan, meninggalkan ribuan perusahaan tanpa akses ke sumber pendanaan yang terjangkau. Hal ini menjadi pukulan telak bagi bisnis kecil dan menengah yang masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi. Tanpa adanya subsidi pinjaman, perusahaan yang sudah menghadapi tekanan dari biaya operasional yang meningkat, mendapati diri mereka tidak lagi mampu membayar utang yang menumpuk. Dalam laporan Tokyo Shoko Research, kebangkrutan terkait pandemi melampaui angka 300 pada Mei 2024, menandakan krisis yang terus berlanjut, bahkan ketika pandemi secara resmi telah berakhir. Namun apakah penghentian subsidi ini sepenuhnya tak terhindarkan? Beberapa kritikus menyoroti bahwa langkah ini terlalu tergesa-gesa mengingat dampak pandemi belum sepenuhnya mereda. Tanpa strategi transisi yang jelas, penghentian pinjaman murah justru menciptakan gelombang kebangkrutan baru yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi Jepang dalam jangka panjang. Di balik badai ekonomi ini, terdapat masalah lain yang tak kalah serius, krisis tenaga kerja. Jepang telah lama menghadapi tantangan demografi berupa populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah. Namun pada 2024 dampaknya terasa semakin nyata. Banyak perusahaan kecil dan menengah tidak mampu menawarkan upah yang kompetitif, membuat mereka kehilangan pekerja berkualitas. Kekurangan tenaga kerja ini menjadi salah satu alasan utama di balik tingginya angka kebangkrutan di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan layanan. Krisis tenaga kerja ini juga memperlihatkan kegagalan kebijakan pemerintah dalam mendorong inovasi teknologi sebagai pengganti tenaga manusia. Di saat negara-negara lain berinvestasi besar-besaran dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan, Jepang tampak tertinggal. Ketergantungan pada metode kerja tradisional semakin membuat bisnis Jepang tidak mampu bersaing di pasar global yang bergerak cepat. Pandemi tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga menciptakan perubahan signifikan dalam dinamika biaya hidup dan operasional bisnis. Pada 2024, biaya pasca pandemi terus menunjukkan tren kenaikan, menciptakan tekanan tambahan bagi perusahaan di seluruh Jepang. Dalam laporan terbaru, sektor restoran dan bar melaporkan peningkatan kebangkrutan sebesar 25%. Sebagian besar disebabkan oleh penurunan penjualan yang terus-menerus. Sementara itu, tingginya harga minyak menghantam sektor konstruksi dan manufaktur, dengan biaya operasional yang melonjak hingga level yang tidak dapat ditanggung. Apa yang membuat situasi ini semakin memprihatinkan adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan solusi yang efektif. Kebijakan stimulus yang terbatas, dan lambatnya reformasi ekonomi memperburuk situasi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang sudah berada di ambang kehancuran tidak memiliki pilihan selain menutup operasinya. Gelombang kebangkrutan yang menghantam Jepang pada 2024 bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan. Dengan meningkatnya jumlah bisnis yang tutup, dampak sosial mulai terasa seperti meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat. Tantangan besar bagi Jepang ke depan adalah bagaimana mengatasi akar masalah ini. Mulai dari melemahnya yen, tingginya biaya operasional, hingga krisis tenaga kerja yang semakin parah. Tanpa langkah konkret untuk memperkuat struktur ekonomi dan mendorong inovasi, Jepang menghadapi risiko terjebak dalam spiral kebangkrutan yang terus berulang. Namun apakah pemerintah memiliki keberanian dan visi untuk melakukan perubahan radikal? Atau akankah tsunami kebangkrutan ini menjadi awal dari era stagnasi baru bagi negeri matahari terbit? Sobat semua, jadi apakah tsunami kebangkrutan yang melanda Jepang ini hanyalah awal dari krisis ekonomi yang lebih besar? Ataukah Jepang masih punya peluang untuk bangkit di tengah tekanan global yang semakin berat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi dari Anda dan teman Anda bisa membuka wawasan kita tentang geopolitik dunia.
Ya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.